Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natikina biha. Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bagi mereka yang belum bisa berbahasa Arab. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasan pelajaran 1, 2, 3, dan 4 bisa menonton video sebelumnya pada channel ini, channel Kepo Bahasa Arab. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang kelima ya. Salah, pada video kali ini kita akan bahas Ad-Darsul Khamis, pelajaran ke-5. Di sini ya, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Nah, titik tekan dari pelajaran kita yang kelima ini adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Menyandarkan kepada sesuatu. Mudhof itu adalah menyandarkan. Nanti insya Allah kita akan bahas ya. Kita lanjut dulu. Pertama, kita masuk pada percakapan. Perhatikan di sini ada percakapan antara Sa'id, Yasir dan Yasir. Said dan Yasir. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Tidak, ini bukunya Hamid. Kemudian Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Bukunya ada di atas meja di sana. Kemudian Sa'id, aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Ammar, di mana buku catatan Ammar? Yasir, huwa alal maktabil mudarrisi. Buku catatannya ada di atas meja guru. Kemudian Sa'id, qalamu man hadza ya Ali? Pena siapa ini wahai Ali? Nah, kemudian Ali, hadza qalamul mudarrisi. Ini penahnya guru. Sa'id, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Ali, hiya tahtal maktabi. Ada di bawah meja. Ya, tasnya ada di bawah meja. Baik. Kita masuk pada latihan. Insyaallah kita bentar nanti kita akan jelaskan apa itu mudhof dan mudhofun ilaih. Kita akan lanjutkan dulu pembahasan tamrin. Tamrin di sini latihan. Soal pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Nah, kita lihat di teksnya di mana bukunya Muhammad. Nah, huwa alal maktabi hunaka. Jadi bukunya Muhammad ada di atas meja di sana. Nah, maksudnya meja guru ini ya. Pertanyaan kedua, aina kitabu Ammarin? Ammar, di mana bukunya Ammar? Huwa alal maktabil mudarrisi. Bukunya Ammar ada di atas meja guru. Ya, bukunya Ammar ada di atas meja guru. Kemudian pertanyaan yang ketiga, soal tsalis, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Di mana tasnya guru? Nah, perhatikan, hiya tahtal maktabi.
tasnya ada di bawah meja. Taib. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua. Al-kalimatul ula ila saniyah. Nah, sekarang kita gabungkan ya kalimat pertama dan kalimat kedua. Kitabu dengan Muhammadun. Nah, kalau kita gabung Kitabu Muhammadin. Nah, ini namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Kitabun, perhatikan di sini pertama soalnya kitabun Muhammadun. Ketika digabung, maka kata yang pertama ini kedudukannya sebagai mudhaf. Kemudian Muhammadin di sini namanya mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya, kepada Muhammad. Ini sandaran ini ya, buku ini disandarkan kepada Muhammad. Namanya mudhafun ilaih yang Muhammad. Mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin. Kalau kita terjemahkan bukunya Muhammad, ya. Kemudian contoh yang kedua maktabun, meja. Kemudian al-mudarrisu, guru. Kalau kita gabungkan dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, maktabul mudarrisi. Jadi untuk mudhaf yang mudhaf dia barisnya selalu dhammah saja ya. Dalam bahasa Arab itu namanya nakirah. Hanya tidak boleh ditanwin. Kemudian setelah mudhaf namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu baris di akhirnya kasrah. Perhatikan di sini maktabul mudarrisi. Mejanya guru. Nah, itu ya terjemahannya ya, mejanya guru. Sekarang kita akan buat kalimat mudhaf dan mudhafun ilaih dengan contoh soal yang ini, semuanya ini ya. Baik, kita masuk pada contoh yang pertama. Di sini qalamun dengan hamidun, pena dan hamid. Kita gabungkan menjadi penanya Hamid. Qalamu hamidin. Ya, qalamu hamidin. Kenapa hamidin di sini? Karena dia mudhafun ilaih disandarkan, maka dia barisnya kasrah. Kalau yang tidak ada alif lam seperti nama orang, maka dia kasrotain ya di akhir. Perhatikan di sini kasrotain ya. Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Kalau yang mudhafun ilaihnya ada alif lam kayak seperti al-madrasah, al-mudarris di sini. Perhatikan al-mudarris, ada alif lam di sini kan? Maka baris yang kasrah, baris setelahnya itu hanya kasrah bukan kasrotain. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang baitun dengan Abbas. Baitun artinya rumah, sedangkan Abbas ya nama orangnya Abbas. Sekarang kita gabungkan menjadi rumahnya Abbas. Baitu Abbasin ya di sini ya. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Baitu Abbasin. Kemudian ghurfatu, kamar. Di sini ada Aliyun, kamarnya Ali. Maka kita buat kalimatnya, kita gabungkan ghurfatu Aliyin ya. Ghurfatu Aliyin. Jadi ghurfanya di dhammah saja, nggak boleh ditanwin. Kemudian dia disandarkan ke Ali. Alinya barisnya adalah kasrotain ya, Aliyin. Kemudian daftarun, buku catatan. Said, nama orangnya Saidun. Sekarang buku catatannya Said. Nah, bagaimana caranya? Daftaru Saidin ya, daftaru Saidin. Kemudian di sini mindilun, mindilun sabu tangan, Yasir. Sabu tangannya Yasir. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin di sini ya. Kemudian komisun. Kemudian komisun di sini ada Ammar. Bajunya Ammar ya, kemejanya Ammar. Bagaimana caranya? Kita buat kalimatnya komisu Ammarin ya, nggak boleh ditanwin ya. Komisu Ammarin. Itu adalah cara membuatnya ya. Membuat mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalimat pertama yang mudhaf tidak boleh ditanwin, dia nakirah.
Kemudian mudhofun ilaih itu harus ma'rifah. Kalau bukan nama orang, dia harus ada alif lam. Atau kalau nggak ada alif lam, dia ditanwin, ya, ditanwin. Taib. Sarirun, tempat tidur atau ranjang. Tempat tidurnya Khalid. Di sini kita buat kalimatnya sariru Khalidin. Sariru Khalidin, tempat tidurnya Khalid. Kemudian miftahun. Miftahun itu artinya kunci, ya, kunci. Kunci rumah. Nah, miftahul baiti. Ya, miftahul baiti, kuncinya rumah. Kemudian tokoh dan tajiru. At-tajiru artinya pedagang. Dukanut tajiri. Nah, dukanut tajiri. Kenapa dukanut tajiri? Tokohnya pedagang. Nah, tokoh pedagang. Jadi dia nggak boleh ditanwin di sini, ya. Dukanu kemudian gabung at-tajiri. Kenapa jiri? Karena dia mudhofun ilaih, selalu kasrah. Kemudian baitun. Baitun rumah. Muhandis itu adalah insinyur atau arsitek. Baitul muhandisi, rumahnya arsitek. Rumahnya arsitek, ya. Rumahnya arsitek. Kemudian ismu walad anak. Ismu nama, walad anak. Ismul waladi, nama anaknya. Nah, ismul waladi, nama anaknya. Ismul waladi. Kemudian kitab dan Allah. Kitabullahi, kitabnya Allah, ya, kitabnya Allah. Kemudian bintu, anak perempuan. Kemudian di sini at-tabibu, bintu tabibi, anak perempuannya dokter. Nah, ini anak perempuannya dokter. Kemudian di sini ada miftahun, artinya kunci, sayyaratun, mobil. Miftahus sayyarati, nah, kuncinya mobil. Jadi kalau mudhof dia nakira, nggak boleh ditanwin. Kemudian mudhofun ilaih selalu barisnya kasrah di akhirnya. Bisa dipahami, ya, dengan contoh ini, ya, cara membuat kalimat mudhof dan mudhofun ilaih. Baik, kita masuk pada latihan yang ketiga. Iqra waktub ma'dogtil awahiril kalimat. Iqra dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Nah, kami akan bacakan, teman-teman bisa menuliskan. Perhatikan di sini, babul madrasati. Nah, ini namanya babu, pintu, madrasah, sekolah. Pintunya sekolah. Pintunya sekolah. Kenapa madrasati? Dia mudhofun ilaih, disandarkan. Pintu disandarkan ke sekolah. Namanya pintunya sekolah, cara mengartikannya. Himarur rijali, himarur rajuli, himarur rajuli, keledainya seorang pemuda. Nah, keledai disandarkan kepada seorang pemuda. Makanya yang disandarkan di sini namanya mudhofun ilaih, barisnya kasrah. Himarur rajuli, keledainya seorang pemuda. Kemudian di sini bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid, ya. Hamidin. Kenapa Hamidin? Ini disandarkan, anak perempuan disandarkan kepada Hamid. Sayyaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Sayyaratul mudiri, mobil disandarkan kepada kepala sekolah itu, nah, ya, mobilnya kepala sekolah. Kemudian mindilul ammarin, sapu tangannya Ammar, ya. Ismut talibi, namanya siswa. Namanya siswa. Ismut talibi. Ismut talibi, kenapa di sini kasrah? Karena dia kedudukannya sebagai mudhof, ya, disandarkan kepada nama. Kemudian Baitullahi. Nah, di sini kenapa barisnya kasrah? Di sini disandarkan, ya, rumah disandarkan kepada Allah. Maka di sini barisnya kasrah. Baitullahi, rumahnya
Allah. Fi kitabillahi. Nah, di sini perhatikan ada fi. Kemarin kita belajar fi itu gunanya untuk membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Maka di sini fi kitabi. Kemudian kitab ini disandarkan kepada Allah, maka Allah barisnya kasrah. Fi kitabillahi, di kitabnya Allah, maksudnya Al-Qur'an ya. Kemudian contoh berikutnya min ya. Min baitil mudarrisi. Min juga namanya huruf jar, membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Makanya di sini baiti ya, barisnya kasrah, baiti. Min baitil mudarrisi. Kemudian al-mudarris di sini disandarkan ya. Rumah disandarkan kepada guru. Makanya di sini diartikan rumahnya guru. Kemudian alal maktabil mudiri. Ala diartikan di atas ya. Dia fungsinya sebagai huruf jar, membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Di sini maktabi ya. Dan dia kemudian mejanya disandarkan kepada mudir. Mudir itu adalah kepala sekolah. Di atas mejanya kepala sekolah. Nah, seperti itu ya cara kita untuk memahami mudhof dan mudhofun ilaih. Kita masuk pada latihan yang keempat. Latihan yang keempat, Iqra. Nah, Iqra kita akan baca sesuai dengan kaidah mudhof dan mudhofun ilaih. Aina baitul mudarrisi? Nah, ini ya. Rumah disandarkan ke guru. Di mana rumahnya guru? Huwa ba'idun. Jauh rumahnya. Nah, kemudian yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Kitab disandarkan kepada Allah. Makanya Allah di sini barisnya kasrah. Ya, kitabullahi. Bisa dipahami ya. Kita masuk pada nomor ketiga. Nomor 3 di sini, Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Baitullahi sama dengan yang tadi ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Ini Al-Ka'batu baitullahi. Kemudian yang keempat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Kenapa hi? Rasul disandarkan kepada Allah. Rasulnya Allah. Itu ya, cara menerjemahkannya. Rasulnya Allah. Ini mudhafun ilaih. Kemudian nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, guru keluar dari ruang kepala sekolah. Ghurfa ini ruangan atau kamar. Kemudian al-mudir kepala sekolah. Ghurfatul mudiri. Ruangannya kepala sekolah. Ya, ruangannya kepala sekolah. Kemudian nomor 6, hadza baitu Hamidin. Ini rumahnya Hamid. Kenapa Hamidin? Rumah disandarkan kepada Hamid, maka Hamid dia mudhofun ilaih, harus kasrah. Baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu rumahnya Khalidin. Khalid. Kenapa Khalidin bukan Khalidun? Dia mudhofun ilaih, rumah disandarkan kepada Khalid, rumahnya Khalid. Bisa dipahami ya. Kemudian nomor 7, Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin, anaknya Ammar, seorang siswa ya. Ibnu Ammarin talibun. Wa ibnu Yasirin tajirun. Wa ibnu Yasirin tajirun. Dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang, tajirun. Taib. Kita masuk pada nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun. Nah, baitun disandarkan kepada mudarris. Rumah disandarkan kepada guru. Makanya diartikan rumahnya guru. Ba'idun. Jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Rumahnya pedagang dekat. Wa baitut tajiri qaribun. Rumahnya pedagang dekat. Baik.
Nomor 9, hadza miftahus sayyarati. Ini kuncinya mobil, ya. Jadi kunci disandarkan kepada mobil, namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Aina miftahul baiti? Nah, di mana kuncinya rumah? Di mana kuncinya rumah? Kunci disandarkan kepada rumah. Ini miftah namanya mudhaf, al-bait namanya mudhafun ilaih. Nomor 10. Man anta ya walad? Man anta ya walad? Siapa kamu, wahai pemuda atau anak? Siapa kamu, nak? Nah, seperti itu ya kita artikan. Ana bunu Abbasin. Saya anaknya Abbas. Kenapa Abbasin? Anak disandarkan kepada Abbas. Namanya anaknya Abbas. Nomor 11. Wa bunu man huwa? Wa bunu man huwa? Itu anaknya siapa? Dia anaknya siapa? Huwa bunu Khalidin. Dia anaknya Khalid. Kenapa Khalidin? Karena disandarkan kepada anak. Anak mudhaf, Khalidin mudhafun ilaih. Taib. Kita masuk pada nomor 12. Nomor 12. Aina Masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinati. Dia ada di Madinah. Madinatil Munawwarah, ya. Masjidnya Rasul ada di Madinatil Munawwarah. Kemudian nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati. Anak perempuannya Hamid ada di sekolah. Bintu Muhammadin fil madrasati. Kenapa ada fi di sini, ya? Pelajaran sebelumnya, pelajaran keempat. Wa bintu Muhammadin, dan anak perempuannya Muhammad fil jamiati. Kenapa di sini jamiati? Kan ada fi, ya. Di kampus. Anaknya Muhammad ada di kampus. Nomor 14, ismul mudarrisi Sa'idun. Nama guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama insinyur itu atau arsitek itu Khalid. Khalid. Wasmul muhandisi. Kenapa sih ada nama di sini ismun disandarkan kepada muhandis, kepada insinyur. Baik, sekarang kita masuk pada nomor 15. Ammu talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu orang kaya. Jadi amun adalah pamannya, talib siswa, kemudian ghaniyun kaya. Talib disandarkan, ya, am disandarkan kepada talib. Jadi pamannya siswa itu orang kaya. Nomor 16. Babul masjidi maftuhun. Pintunya masjid itu terbuka. Jadi masjid, kenapa masjid di sini dia pintu disandarkan kepada masjid, maka masjid barisnya kasrah. Namanya mudhafun ilaih. Kemudian wababul madrasati mughlaqun, dan pintunya sekolah tertutup. Pintunya sekolah tertutup. Baik, sekarang kita masuk pada nomor 17. Khalu Hamidin fakirun. Jadi khalu juga artinya adalah paman, ya. Jadi kalau khalu paman itu berasal dari ibu, ya. Sedangkan am di sini adalah dari ayah, saudaranya ayah. Sedangkan khalu saudaranya ibu. Khalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid orang miskin, ya, orang miskin. Kenapa Hamidin? Karena dia mudhofun ilaih. Paman disandarkan kepada Hamid, ya.
Kemudian sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas, ya. Mobil disandarkan kepada Abbas fi syari'i, di jalan. Kemudian contoh berikutnya nomor 19, ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ana bunul mudarrisi, saya anaknya guru itu, ya. Alif lam berarti dia sudah diketahui, ma'rifat. Nomor 20, ainal kalbu? Di mana anjing? Mana anjing? Huwa tahta sayyarati. Dia ada di bawah mobil. Dia ada di bawah mobil. Tahta dia juga sebagai huruf jar, ya. Maka kata setelahnya berbaris kasrah. Kita masuk pada latihan yang ke-5, kawin jumalan mufidatan bimalil faragi fima yali. Susunlah kalimat berikut dengan mengisi titik-titik, ya. Dengan mengisi titik-titik. Di sini ada al-baitu muglaq, ya. Babul baiti muglakun, pintunya rumah tertutup. Babul baiti muglakun. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya Allah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kemudian nomor 7, ana bunul mudarrisi. Saya anaknya guru. Babul masjidi maftuhun. Ya, babul masjidi maftuhun. Pintunya masjid tertutup. Kita langsung dari urutkan di bawah, ya. Teman-teman bisa mengikuti. Aina miftahus sayyarati? Di mana kuncinya mobil, ya. Kemudian nomor 4, bintut tabibi baitut tabibi ba'idun. Rumahnya dokter itu jauh. Ba'id artinya jauh. Kemudian nomor 6, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anaknya Hamid, bintu Hamidin. Kemudian nomor 8, at-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Qalamut talibi maksurun. Penanya siswa itu patah. Kemudian nomor 10 terakhir, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudir. Kharaja, keluar, mudarris, guru, dari ruang kepala sekolah. Kita masuk pada latihan yang ke-6, sahih at-tarkibat at-taliyah. Benarkan kalimat berikut. Jadi kita akan berikan baris, ya, berikan baris yang benar. Di sini barisnya ada yang salah, nanti kita akan benarkan, ya, di latihan yang ke-6 ini. Pertama, al-qalamut talibi. Di sini ada yang salah adalah al-qalam. Jadi nggak boleh ada alif lam, ya, yang pertama, karena dia kedudukannya sebagai mudhaf. Mudhaf itu adalah dia harus nakirah, tidak boleh ada alif lam. Jadi qalamut talibi, alif lamnya dihilangkan. Penahnya siswa. Kemudian bintu Hamidin. Jadi harus Hamidin di sini, ya, bukan Hamidun. Karena Hamidin di sini mudhafun ilaih, disandarkan. Sandarkan, ya, kepada anak perempuan, disandarkan pada Hamid. Maka Hamid harus barisnya kasrah. Kemudian ismul waladi, ya.
harus nama anaknya, ya. Jadi walad di sini mudhofun ilaihi harus kasrah, ismul waladi, sama dengan yang di atas ini, ya. Kemudian babus sayyarati, nah, pintunya mobil. Jadi sayyar ini harus barisnya kasrah karena dia kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi yang disandarkan. Kemudian Rasulullah, di sini ar-rasul harus dihilangkan alif lamnya, ya, karena mudhof itu harus hilang alif lam, nggak boleh ada alif lam karena dia nanti akan disandarkan ke kata setelahnya. Rasulullah, rasulnya Allah. Kemudian Ibnul Mudarrisi. Nah, Ibnul Mudarrisi di sini ada tanwin, ibnun, nggak boleh ditanwin di sini, ya. Karena dia nanti dilebur ke sini. Harus dia hanya dhamma saja, Ibnul Mudarrisi. Ya, bisa dipahami, ya, dari contoh ini, ya. Cara membuat mudhaf dan mudhafun ilaihi. Sekarang kita masuk pada latihan yang ke-8. Perhatikan, di sini latihan yang ke-8. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustadun ya Ustadu. Waladun ya Waladu. Perhatikan, kalau ada huruf ya unnida, ya, nah, ya untuk memanggil, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kalau ada ya, tidak boleh ditanwin, ya, setelahnya. Perhatikan di sini Muhammadun ditanwin, kalau dimasuki ya Muhammadu, tidak boleh ditanwin. Khalidun ada tanwin, ya Khalidu. Ustadun ada tanwin, kalau diawali dengan ya Ustadu, kalau pakai ya maka dia tidak boleh ditanwin, ya Waladu, wahai anak. Nah, seperti itu, ya, bisa dipahami. Kita masuk pada latihan berikutnya. Di sini iqra waktub ma'ad-dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan harokat lengkap di akhir kata. Baik, sekarang kita akan bacakan, ya. Kalau ada ya, maka dia tidak boleh ditanwin. Ya Aliyu, tidak boleh ya Aliyun karena ada ya. Kemudian ya Abbasu, nah, wahai Abbas. Syekhun, syekhun itu adalah orang tua, ya, orang tua, dituakan, syekh. Ya syekhu, nah, jadi tidak boleh syekhun, ada ya di sini, ya. Ya rajulu, wahai pemuda, tidak boleh rajulun. Kemudian di sini ya sirun, jadi ya di sini bukan dia panggilan, ya, tapi langsung nama orang di sini, ya sirun. Kemudian ya Ammaru, tidak boleh ya Ammarun karena ada ya di sini. Kemudian doktor, ya, doktor, ya, doktor, doktor, ya. Ya doktor, jadi tidak boleh ya doktor di sini, ya, tidak boleh ya doktorun, harus ya doktor. Bisa dipahami, ya, kalau ada huruf ya maka kata setelahnya tidak boleh ditanwin. Nah, sekarang kita masuk pada latihan yang ke-8. Iqra al-misalu tali summa kawin al-asilatan minal mislahu musiran ila suwari taliyah. Nah, sekarang bacalah seperti contoh berikut dengan melihat contoh yang ada di gambar yang pertama ini. Perhatikan di sini gambar pertama, Kitabu man hadza, buku siapa ini? Kitabu man hadza. Nah, di sini ada gambar pena. Qalamu man hadza. Nah, pena siapa ini? Ada gambar baju di sini, ada gambar baju dan gambar rumah, ya, gambar rumah. Qamisu man hadza. Nah, ini kemejanya siapa ini? Kemudian rumah, baitu man hadza. Rumah siapa ini? Di sini ada tempat tidur. Sariru man hadza. Nah, tempat tidur siapa ini? Sariru man hadza. Kemudian bisa dipahami, ya, cara bertanya dengan menggunakan man, ya. Berikutnya kita masuk pada latihan yang ke-9. Nah, latihan yang ke-9 ini adalah cara membaca
aliful wasal. Nah, hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang enggak alif yang enggak ada hamzanya. Itu namanya hamzatul wasal. Maka ketika dia di awal, maka dia dibaca ya. Contoh ismun. Tapi kalau di pertengahan dia tidak dibaca. Perhatikan contoh yang pertama di sini, ismun. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak itu Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan itu Zainab. Kenapa di sini wasmu? Kenapa? Karena di tengah kalimat. Bukan wa ismu, tapi wasmul baiti. Bukan wa ismul baiti. Wa ismul binti. Tapi wasmul binti Zainab. Bisa dipahami ya? Berikutnya, ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru itu Hamid. Wasmul mudiri masmul mudiri. Nah, bukan ma ismul mudiri tapi masmul mudiri, karena di sini namanya alif wasal atau hamzatul wasal. Nggak boleh dibaca ya. Nah, kalau di tengah kalimat. Contoh kedua adalah kata ibnu. Kalau di awal dia dibaca i-nya ya. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya Khalid ada di madrasah. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Kenapa wabnu bukan wa ibnu? Karena di tengah ya, di tengah. Nggak boleh dia tidak boleh dia dibaca i-nya, bukan wa ibnu tapi wabnu Hamidin fil jami'ati. Berikutnya ibnul mudarrisi fil fasli. Anaknya guru itu ada di kelas. Aina bunul mudir? Aina bunul mudiri? Di mana anaknya kepala sekolah? Ya, karena bunu di tengah, maka dia alifnya di sini nggak dibaca. Bisa dipahami ya cara membaca aliful wasal. Aliful wasal. Kalau di awal dibaca i, di sini semua. Kalau di tengah sini ya, tengah. Ini tengah semua tidak dibaca. Bisa dipahami ya? Taib. Kita masuk pada latihan berikutnya. Iqra ma yali mura'iyan qawaidul nutqi hamzatil wasal. Nah, bacalah kalimat berikut dengan kaidah membaca hamzah wasal. Jadi kalau di awal harus dibaca, di tengah tidak boleh dibaca alif wasalnya. Perhatikan di sini ibnu. Nah, di sini namanya ada yang enggak ada hamzanya di sini, yang berdiri alif di sini namanya hamzatul wasal. Jadi harus dibaca pertamanya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Anaknya Muhammad ada di Irak. Wa banu Hamidin fil Hindi, dan anaknya Hamid ada di India. Bisa dipahami ya cara membacanya. Kharaja bunut tabibi minal baiti. Ya, ini ibnunya di tengah, maka nggak boleh dibaca i ya. Kharaja bunul bunut tabibi minal baiti. Anaknya tabib itu keluar dari rumah. Zahaba bunut tajiri ila suqi. Nah, zahaba bunut tajiri ila suqi. Anak dokter itu, anak pedagang itu keluar dari pasar. Kemudian nomor 4, ismul muhandisi Faisal. Nama muhandis ya. Muhandis apa namanya? Artinya insinyur. Nama insinyur itu adalah Faisal. Ya, kenapa dibaca ismu? Karena dia di awal. Wasmut tabibi Mas'udun, dan nama dokter itu Mas'ud. Nomor 5, masmur rajuli. Nah, siapa nama pemuda itu? Nah, di tengah-tengah ismunya, makanya nggak dibaca. Kemudian yang ke-6, ibnu man anta. Kamu anaknya siapa? Ya, ibnu dibaca di awal sini ya, karena di awal. Ana bunul wazir, saya anaknya wazir itu bisa diartikan bupati ya, bupati, wazir, pokoknya yang ada di pemerintahan ya, wazir. Jadi itu ya cara membaca aliful wasal. Kalau ketika di awal dia dibaca, di tengah dia tidak
dibaca. Baik, sekarang kita masuk al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ar-rasulu, ya, rasul, utusan. Kemudian al-ka'batu, Ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak. Al-am, al-am, paman, paman dari ayah, ya. Dan al-khalu, paman dari ibu. Al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asyari'u, jalan. Mughlakun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Muhandisun, al-muhandisu, insinyur atau arsitek. Baik. Sekarang kita masuk pada kaidah membuat kalimat dengan bentuk mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof dan mudhofun ilaih. Perhatikan di sini, sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Perhatikan, kata yang pertama namanya mudhof, sedangkan kata yang kedua namanya mudhofun ilaih. Setiap mudhof tidak boleh ditanwin, ya. Artinya dia harus bentuknya nakirah, belum diketahui, nggak boleh ada alif lam, ya. Sementara mudhofun ilaih, maka dia harus ada alif lam di sini, ya. Harus ada alif lam. Akan tetapi kalau nama orang tidak perlu dikasih alif lam karena dia sudah ma'rifah, sudah diketahui. Jadi fungsi alif lam itu adalah sebagai ma'rifah. Ma'rifah artinya, oh gurunya sudah diketahui, oh ini gurunya. Maka itu namanya ada alif lam. Tapi kalau misalkan kita sebut saja mudarrisu, itu mudarrisun, belum diketahui seorang guru. Tapi kalau al-mudarrisu, guru itu. Nah, kalau sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru itu, nah seperti itu, ya. Jadi cara membuat mudhof-mudhofun ilaih itu sangat mudah, ya. Pertama harus isim nakirah, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, ya. Alif lam tentunya berlawanan dengan tanwin. Kemudian apabila mudhofun ilaih harus ada alif lam. Kalau nama orang nggak perlu, ya, karena dia sudah ma'rifah. Setiap mudhofun ilaih barisnya kasrah, ya. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Bisa dipahami, ya, cara membuat kalimat dalam bentuk mudhofun dan mudhofun ilaih. Demikian pembelajaran kita yang kelima ini dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.